Oke, silakan kita mulai ujian dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Depela Susanti. Saya berasal dari Kabupaten Solok Selatan, mengajar di MTS Nurul Falah sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke. Silakan Ibu jelaskan modulnya. Modulnya tentang apa? Modulnya tentang dakwah Nabi ke Madinah, Pak. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Oke, silakan dipresentasikan agak 5 menit. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua pagi hari ini? Baik, pada hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam dengan judul dakwah strategi dakwah Nabi di Madinah. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan Ananda rapikan dulu pakaiannya. Kalau ada sampah di sekitar tempat duduknya, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, Ketua kelas, mari dipimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Hari ini anggota kelasnya hadir semua, Ketua kelas. Dah, sekarang kita masuk kepada materi strategi dakwah strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Tujuan dari pembelajaran ini nantinya Ananda diharapkan mampu menganalisis strategi dakwah di Madinah, terus Ananda mampu menganalisis macam-macam hijrah di Madinah. Baik, sebelum materi ini kita jelaskan, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dan hari ini kita akan melanjutkan kepada strategi dakwah Nabi di Madinah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, silakan ini ada 10 soal yang sudah Ibu siapkan untuk asesmen awal Ananda pada materi hari ini. Silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti ketua kelas tolong dikumpul kembali. Baik Ananda semua, coba diperhatikan ke depan sudah ada layar yang Ibu tampilkan. Di sana termuat tentang materi dakwah Nabi di Madinah melalui PPT yang Ibu tampilkan di proyektor. Setelah memaparkan materi kepada anak-anak, saya membagi anak-anak berkelompok untuk menemukan masalah dan anak-anak diminta menganalisa dari pemaparan materi yang saya jelaskan tersebut, Pak. Setelah dikerjakan oleh anak-anak, terus tugas tersebut didiskusikan bersama. Masing-masing kelompok nanti tampil ke depan menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya, dan kelompok yang lain nanti berkesempatan untuk menanggapi dari diskusi kelompok yang tampil pertama. Setelah selesai diskusi kelompok, guru sama peserta didik menyimpulkan dari materi yang sudah dipaparkan. Selanjutnya, menyimpulkan dari pembahasan materi, Pak, dan menutup materi. Kurikulum Merdeka itu apa bedanya dengan kurikulum 2013 yang Ibu pahami? Dari instrumen dan komponennya, Pak. Yang pertama, kalau kurikulum Merdeka itu ada
asesmen awal atau diagnostik awal. Kalau di kurikulum 2013 itu tidak ada, Pak. Terus anak-anak dibagi per kelompok kalau di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 2013 tidak ada anak belajar berkelompok. Itu aja ya. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Nah, kan bisa kita lihat dari tiga lah ya, dari modulnya, dari segi pembelajarannya, dari segi asesmennya. Nah, coba dari yang tiga itu apa bedanya? Dari modul dulu RPP, sekarang belajar modul lebih dekat kemana teori belajarnya kurikulum Merdeka ini? Kan banyak teori belajar, ada behavioristik lah, macam-macam, ada konstruktivisme, ada teori belajar macam-macam. Kalau kurikulum Merdeka ini teori belajar apa yang dipakai? Lebih Kalau dekatnya itu, atau ada gabungan teori belajar apa? kalau menurut analisa saya itu pendekatan pembelajaran problem based learning, Pak, atau PBL. Teori belajarnya ya, bukan pendekatannya. Kalau pendekatannya itu model. Teori belajar itu kan banyak ya. Kan ada belajar dulu di modul kan. Teori belajar itu macam-macam kan. Ya, Pak. Teori belajar apa saja itu. Ada teori belajar behavioristik, Pak. Apalagi konstruktivistik. Iya, Pak. Nah, itu harus pelajari itu ya. Eh, di modul itu komponennya, coba Ibu lihat apa yang menjadi ciri khas komponennya di kurikulum Merdeka. Eh, pendekatan pembelajarannya dengan metode belajarnya, Pak. Pendekatannya. Oke. Tadi Ibu menyebut PBL apa? PBL apa PJBL? PBL, Pak. PBL itu apa? Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oh ya. Itu apa itu? Gimana langkah-langkah mengajarnya itu? Langkah-langkah mengajarnya eh, guru dan peserta didik menemukan masalah, memaparkan masalah, dan menyelesaikan masalah itu, Pak. Mencari solusinya. Oke. Kalau materi nanti kan dikembangkan dari TP tadi ya. Ya ya, materi. Apa TP Ibu tadi? Eh, strategi dakwah Rasulullah di Madinah, Pak. Nah, gimana cara kita mengembangkan materi dari TP tadi itu sehingga bisa kita susun materinya dengan baik. Bahas, Pak. Oke. Sekarang P5 PRA, apa P5, apa PPRA? Kenapa ada PPRA? Sudah ada P5, ada lagi PPRA. Kalau P5 itu di Dinas Pendidikan, Pak. Kalau kita di Kementerian Agama itu ditambah dengan Rahmatan lil Alamin. Jadi profil penguatan Pancasila. Kalau di Kemenaknya kita ditambah dengan Rahmatan lil Alamin, Pak. Angkat tema ini Iya. karena di madrasah tempat saya tinggal eh, pisang itu sangat banyak. Terus selama ini kan biasanya untuk pengolahan pisang itu pisang goreng biasa saja. Sementara di eh, zaman kekinian itu kan sudah banyak makanan dari berbahan pisang yang sudah modern, Pak. Terus langkah-langkahnya yang pertama saya
izin kepada kepala sekolah dulu Pak untuk mengangkat proyek P5 PPRA itu, terus mendiskusikan dengan guru-guru, terus menginformasikannya kepada peserta didik Pak tentang proyek tersebut. Kalau actionnya, saya menyampaikan kepada anak-anak kalau proyek yang saya angkat itu dia ada nilai ekonomisnya yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi karena itu nanti hasil dari proyek itu bisa dipasarkan, Pak. Kemarin PTK-nya sudah Judulnya apa? judulnya baru Pak, upaya peningkatan minat belajar siswa dalam sejarah kebudayaan Islam, Pak. Upaya meningkatkan minat belajar, Pak. Melalui apa meningkatkan minat itu belum jelas obatnya itu. Dia PTK itu harus jelas obatnya meningkatkan minat itu melalui apa? Melalui PBL kemarin, Pak. Oh iya disebut judulnya melalui PBL. Ya, Pak. dia PTK itu kan harus jelas penyakit anak kita, penyakit kita, penyakit dalam pembelajaran kita, masalah dalam pembelajaran kita ramu, kita cari masalahnya, apa inti masalahnya, sehingga kita tahu masalahnya di media, di model pembelajaran, atau di mana. Lalu dicari obatnya, obatnya dibaca buku, ini, oh ini teorinya, ini yang bagus ini cocok ini. Lalu sudah ada teorinya diterapkan, nah dibuat modulnya. Kalau PBL, mana PBL itu? Nah, langkah mengajar dipraktekkan. Sesudah dipraktekkan, nah dilihat hasilnya. Setelah dilihat hasilnya, gimana hasilnya meningkat atau enggak? Kalau enggak, diulang lagi. Siklus 1, siklus 2. Itu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Dapela. Semoga sukses ujiannya, sukses BPG-nya sampai akhir. Amin. Semoga sehat badannya dan sehat keluarganya semua. Terima kasih. Amin. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti ujian. Iya, Pak. Ya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan Ibu Depela ya. Depela Susanti, Pak. Ibu dari mana? Dari Solo Selatan. Solo Selatan. Ngajar di MTS Nurul Falah. Kepala. Nah, materinya apa? Materi modul ajar nih hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, Pak. Jelaskan apa keringkasan dari materi Ibu. Baik, keringkasan dari materi saya membuat modul ajar dengan judul hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dari materi ini indikatornya adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW ke Madinah dan menjelaskan pengertian hijrah. Menganalisis itu salah satunya. Terus arti dari PBL ini lagi anak memecahkan masalahnya, Pak. Menemukan masalah, memecahkan masalahnya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, PBL itu artinya apa, Bu? Masalah yang ada ditemukan oleh peserta didik, Pak, di luar. Coba ulang lagi PBL itu kependekannya apa? Problem based learning, Pak. Artinya? Artinya masalah, Pak. Artinya masalah? Kan bukan. 3 kata itu. Ya. Problem, based learning. Artinya apa? Yang saya tidak bisa menjelaskan artinya, tapi yang saya tangkap dengan PBL ini adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, di mana anak-anak itu bisa memecahkan masalahnya. Apa maksudnya? Maksudnya ketika menerangkan materi ini kepada peserta didik,
Anak-anak menemukan masalahnya, Pak. Anak-anak menemukan masalahnya. Anak-anak menemukan masalah dari materi yang dipaparkan. Pada siklusnya itu. Gimana, Pak? Siklusnya apa? Bagaimana tuh? Siklus PBL ini, Pak. Ya, apa dulu? Ya, kan sudah ada itu dijelaskan apa isinya, Pak. Harus ada penjelasannya, tidak hanya kata-kata aja. Mah, kata-kata PBL itu di mana di RPP ini? Coba lihat. Coba teman tampilkan. Salah satunya bisa dari sini guru mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan sebanyak harapannya ketercapaian tujuan pembelajaran ini, Pak. Mana ketercapaian tujuan? Eh, PBL. menjelas Kalau Ibu menerapkan PBL untuk materi ini bagaimana caranya? Model PBL bagaimana? Apa yang dilakukan oleh guru dulu? Anak-anak Ibu, misalnya Ibu bertekad mau masuk lokal ini, saya akan menerapkan metode PBL ini untuk menjelaskan materi. Apa yang Ibu lakukan dulu dari awal sampai akhir? pertama pendahuluan, Pak. Apa itu pendahuluannya? Pendahuluannya membuka kelas dengan menyapa, ucapkan salam, Ya, terus mengabsen peserta didik, Pak. Terus ya. memotivasi, Pak. Terus, Memotivasi, terus memberikan pertanyaan pemantik, Pak. terus, Terus persepsi, terus. persepsi, Pak. Apa lagi? Yang PBL-nya, langsung ke PBL-nya apa? Tidak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Kalau pembelajaran berbasis masalah itu bagaimana? Pak, kami itu di madrasah belum ada RPP, kurikulum merdeka sebenarnya masalahnya, Pak. Kita kan ujian ini, PBL, PJBL itu kan sudah beberapa modul itu ya. Modul ke-8 itu PJBL malah kan. Berarti kan sudah ada siklusnya itu. Di mana ini? Di modul si Jun, jadi apa? Di pesisir. Enggak, Pak, di Masjid Ami Lahan Panjang, Pak. Oh, lahan panjang nih. Iya, Pak. Oh ya, anunya perjuangan perjuangan jadi guru hebat itu ya. Iya, Pak. Ya. Coba link drive-nya mana? Link 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 drive di sini yang bisa diklik. Ada di RPP ini. di RPP ini enggak ada, tuh, Pak. Link YouTube ada. Ada. Link YouTube, tuh. Itu bisa diklik itu. Ya, Coba Pak. klik, coba klik. Katanya kalau saya mau akses ini keluar dulu katanya, Pak. Oh iya, ya, biar aja. Ya, Pastikan nanti ya link-link itu ya. iya, Pak. Link drive buku buku paket ini kan bisa di drive kan. Iya, Punya Pak. ibu punya ibu PDF kan? Punya, Pak. Punya. Ya. Apa media selain YouTube ini pakai media pembelajaran? PPT, Pak. Terus YouTube, Google Drive, terus media pembelajarannya ada memakai sumber referensinya, Pak. Medianya saja. Sumber belajarnya. Terus critical thinking Materi ada pada di saat RPP. pembelajaran berlangsung, Pak. Yang hipotetik itu apa? Kalau hipotetik itu pertanyaan di luar dari materi yang kita sampaikan, Pak. Itu sudah kritis itu. Kritis itu. Yang Ya, Pak. kritis itu apa? Eh, Berpikir.
Berpikir apa, Pak? Kritis itu gimana? Sakit kritis. Bukan, Pak. Nah, itu dia. Kan harus dipahami definisi itu dulu sebelum dijelaskan kan. Ya, Pak. Nah, itu tugas Ibu ya. Yang kedua tuh ya. Ya, Bagian Pak. ini dijelaskan dulu pengertian. Eh, Kan sudah ada pola. Katanya ada yang tidak boleh dirubah-rubah. Artinya kan setelah ini jelaskan berpikir kritis itu adalah ini. Caranya begini. Menerapkannya adalah 1 sampai 10 mana yang hot. 1 sampai 10 mana yang hot? Eh, antara soal nomor 8 sama 7, Pak. Soal 8 dan 7, nak, Pak? Sudah Ibu Depela? Ya, Udah Pak. 1 jam. Udah 1 jam Ibu sendiri, ha? Soal 8 dan 7, Pak. Apa kategori hotnya ini? Apa kategori hotnya? Kenapa dia dikatakan hot? Karena apa, Pak? Ada deskripsinya dulu, Pak. Nggak harus dieksekusi dulu. Kalau hanya menyebutkan, kan dah hot ya. Soalnya yang kategori hot itu apa? Yang anak berpikir tingkat tinggi materinya, soalnya itu di luar materi yang dipaparkan, Pak. Kalau pakai taksonomi Bloom, ini C berapa itu? Itu mengukurnya C, kalau soal hot tuh C4 dah, Pak. C4 itu apa? Apa C4 itu? Soal yang soal yang termasuk ke siklus apa, Pak? Soal hot, Pak. Siklus hot itu apa? Kan jelas C4 ini cirinya. Taksonomi Bloomnya, kata-katanya harus ada, sifat pertanyaan itu. C5 ini kategorinya, ini bentuk soalnya, kan jelas satu-satu itu. Ya, Ibu Kosa ya, Oke, udah Pak. tuh, udah 1 jam. Cuma sedikit saja, moderasi beragama hubungannya dengan materi Ibu ini apa? Singkat, tidak bertele-tele. Dari hijrah Nabi ke Madinah itu moderasi beragamanya yang dapat saya jelaskan adalah bagaimana peserta didik bisa memahami pengertian dakwah itu sesuai dengan konstekstualnya pada masa sekarang ini, Pak. Moderasi, Bapak tanya. Bu, kontekstualisasi nilai moderasi dengan materi. Ya, dipahami lagi materi moderasi beragama ya Bu Depela ya. Oke, Pak. Ya, coba dikontekstualkan dengan materi Ibu ini hijrah Nabi Muhammad ke Medina. Apa nilai-nilai moderasi yang bisa kita ambil dari materi ini? Kan itu kan jelas soalnya kan? Ya, Pak.